Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Diberkati luar biasa, amin. Tetap bersuka cita dalam Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita, amin. Bapak Ibu Saudara, maka hari ini kita bersyukur atas tak berkesudahannya, kasih-Nya Tuhan dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Dan sebab itu kita datang di hadapan Tuhan pada hari ini. Kita mau serahkan hati kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita menghadapi segala musim hidup kita, bahwa Tuhan Yesus selalu ada memberikan pertolongan dan uluran tangan yang ajaib dalam hidup kita. Amin Bapak Saudara. Yuk sama-sama kita naikkan setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bawa setiap doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, di segala musim hidup kami lihat pertolongan Tuhan. Kami lihat tangannya Tuhan yang senantiasa terulur untuk menolong, mengangkat setiap kami. Kami bersyukur masuk di bulan yang baru, bulan Februari ini Tuhan. Kami telah melalui 1 bulan di tahun 2025 ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Penyertaan-Mu ajaib, kasih-Mu tidak berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Maka Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, baik kami yang mengikuti secara live streaming ataupun hadir di tempat ini Tuhan, biar Tuhan Yesus yang urapi setiap kami Tuhan. Biar hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut lidah bibir kami Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami hari ini jadi dupa yang harum di hadapannya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terlalu percaya setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, yang sakit terima kesembuhan, yang beban berat terima pemulihan, bahkan setiap kami yang merindukan jawaban doa Tuhan Yesus yang berikan jawaban doa yang terbaik di dalam Tuhan Yesus, di waktunya Tuhan yang terbaik. Makasih Tuhan Yesus, beracaralah sebebas-bebasnya dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, Kaulah kekuatan di hidup kami Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidup kami hanya Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Kami berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami gak akan goyah bersama-Mu Tuhan, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
lapangku berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau yang ajaib Tuhan, yang penuh kuasa, pulihkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang ajaib, Kau yang penuh kuasa, Kau yang sanggup memulihkan dan menjawab doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Sama-sama saya undang kita bangkit berdiri saudara. Kita mau nyatakan keajaiban Tuhan, kuasanya Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kita pada pagi ini. Come on. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan.
Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru di hadapan Tuhan. Bersyukurlah, karena itu yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Sekali kita mau katakan ajaib-ajaib Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kedua tanganmu kita mau nyanyi. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah. Nyatakan bersama. Selamanya. Dalam tenang, disitulah terletak kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan, bersorak-sorai, bersukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap kami untuk menyenangkan hati Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap muji Tuhan, lebih lagi kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama jumpai kiri kanan depan belakangmu, saudara, berikan salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia selalu memberkati setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Sama-sama wajah diberkati. Kita memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama jemaat Tiberias, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana, sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku. Yang bersuka kita boleh angkat suara lebih lagi. Saudara dan saudariku, lambaikan tanganmu gereja Tiberias. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Bercinta keluarga lah, bercinta katakan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara.
Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita mau terus berseru di hadapan Tuhan Yesus pagi hari ini. Buat segala kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Mari bersorak-sorai dalam Dia, saudara. Haleluya. Aku bersyukur. Haleluya. 1, 2, 3, go. Yang bersuka kita sama-sama angkat suaramu di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Yang mengucap syukur pagi hari ini boleh angkat tangan yang tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Yang siap terima berkat boleh angkat tangannya. Yang bersuka cita sama-sama kita akan puji di hadapan Tuhan Yesus. Aku bersyukur Tuhan, semoga aku bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Angkat tanganmu yang percaya, soraklah, soraklah. Amin. Haleluya. Mari bersorak, oh, soraklah. Aku mengucap syukur Tuhan. Biar pagi ini pagi yang penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Semuanya soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya dalam nyanyian kita Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, dan berkat Tuhan pasti tercurah bagi kita yang percaya kepadanya. Haleluya saudara. Dan terlebih dahulu sama-sama kita akan saksikan itu video highlight dari Gembala Sidang dengan judul Hidup dalam Kebenaran Yesus Kristus sebagai Kekuatan di Zaman yang Sukar. Selamat menyaksikan. Banyak orang yang dapat melakukan kebaikan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Tetapi kesetiaan seseorang tidak bisa diukur dalam jangka waktu yang pendek. Seseorang dapat dikatakan setia bila ia didapati melakukan kebaikan dalam jangka waktu yang panjang dan teruji dalam berbagai situasi. Jadi setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Orang yang setia adalah yang tetap melakukan kesetiaannya di sepanjang waktu, walaupun dalam berbagai situasi ataupun posisi tetap konsisten, berpegang teguh pada kesetiaan dan tidak pernah lupa. Dan orang yang punya sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik, kita harus disiplin berlatih sehingga kita dapat melakukan dan berlaku setia. Bangun manusia roh kita dengan firman Tuhan sehingga memancarkan kasih. Dan yang kemudian seseorang yang dapat dipercaya, orang yang dapat dipercaya memiliki integritas yang baik dalam hidup, yang dibangun dari kerja keras yang teruji. Begitu juga orang yang percaya Tuhan Yesus bisa mempertanggungjawabkan hidupnya pada waktu kedatangan Tuhan
untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Kemudian yang dapat menjadi penyemangat dan adalah orang yang bersemangat. Orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan dan positif dan optimis. Karena sadar akan rencana Tuhan atas diri kita adalah untuk mendatangkan kebaikan. Dan tahu bahwa Allah juga turut bekerja bagi hidup kita untuk kebaikan. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Dan saat ini saudara, terlebih dahulu saya akan bacakan buat jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini, yaitu suara gembala. Buat setiap kita suara gembala dari yang terkasih Bu Pendeta dari Tiberiaji, buat setiap jemaat Tuhan. Dengan judul untuk minggu ini yaitu untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus. Romawi pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah jemaat Tiberias agar kami semua selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, berjuang, tidak jatuh dalam dosa, berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Hidup di bumi seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romawi kedua, untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus. Yang pertama, selalu intim dengan Tuhan Yesus atau datang kepada Tuhan Yesus. Dalam Lukas 9 ayat 10 hingga 17, Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya. Dalam kondisi apapun, jika kita mau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Tuhan Yesus selalu menerima kita apa adanya. Cara kita bukan cara Tuhan, solusi kita bukan solusi Tuhan. Yang kedua, kita katakan kepada Tuhan Yesus apa adanya. Dalam Yohanes 6 ayat 9, percayalah mujizat Tuhan masih ada untuk kita. Jangan pernah menganggap kita tidak penting. Kita penting di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan apa yang ada pada kita agar kita katakan kepada Tuhan apa adanya oleh kita. Tuhan memakai kita dengan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Mari kita katakan kepada Tuhan apa adanya dan apa yang ada pada kita. Kita bisa mengalami kuasa dan juga mujizat Tuhan melalui apa yang ada pada kita. Yang ketiga, mengucap syukur selalu. Dalam Yohanes 6 ayat 11, di balik ucapan syukur, kuasa Tuhan akan terjadi. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena melalui ucapan syukur terjadi transformasi Allah. Mari kita penuhi hidup kita dengan ucapan syukur. Seberat apapun masalah kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya, hadapi semua dengan ucapan syukur. Sehingga kuasa Tuhan ataupun mujizat Tuhan bisa terjadi kepada kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak menukar hati Engkau, dan tidak menukar hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala saudara, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat kebaikan Tuhan, buat pesan Tuhan yang boleh tersampaikan pada pagi hari ini. Dan terima kekuatan yang baru pagi hari ini Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sambil angkat tanganmu bersama-sama jemaat Tiberias, kita katakan bersamamu Bapa. Kami lewati semuanya Tuhan, lewati
Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu terima kasih Tuhan. Teguhkan setiap langkah kaki kami. Hatiku, Engkau yang bertindak. Beri pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu besar melimpah. Mari sama-sama jemaat Tiberias, kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Bersama-Mu Bapa, kami lewati semuanya Tuhan. Haleluya. Kita sambut firman Tuhan pagi hari ini dengan nyanyian kita saudara. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, kami lewati semua Tuhan. Terimalah ini. Oh Yesus, katakan teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Katakan kembali, anugerah-Mu besar melimpah dalam hidupku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan Yesus, buat kasih setia-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah pengampunan-Mu Tuhan, buat anugerah penyelamatan-Mu, penyertaan-Mu, buat pembelaan-Mu Tuhan dalam hidup kami, buat pembenaran-Mu Tuhan Yesus, yang oleh darah-Mu Tuhan kami diubahkan menjadi orang benar Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kemenangan demi kemenangan dan terus akan selalu terjadi dalam hidup kami, kemenangan yang dari Tuhan Yesus dalam setiap aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang kekal, buat rahmat-Mu Tuhan Yesus yang selalu baru, dan buat pertolongan-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan buat penyediaan segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan Yesus pelihara kami. Terima kasih Tuhan buat pengharapan yang Tuhan Yesus berikan. Kami gak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi kami satu hal yang kami percaya, ada Tuhan Yesus berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mengenal-Mu Tuhan Yesus lebih lagi. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, lebih lagi. Dan semakin hari kami semakin dibentuk memiliki karakter Kristus, sedurut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang Tuhan Yesus mau kami jadi. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya
Oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami diampuni, disucikan, dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan Yesus penuh kuasa, nyata, hidup, iya dan amin terjadi digenapi di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang dipermuliakan, ditinggikan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Manusia Baru. Beberapa minggu yang lalu awal tahun saya pernah juga menyampaikan dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Menjadi manusia baru, matikan segala sesuatu yang duniawi. Amin. Saudara, mari kita lihat sekarang dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan dari terjemahan TB2. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai ayat 32. Dan ada beberapa kata atau kalimat yang akan kita pelajari di highlight di sana. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Ayat 31-32 kita baca bersama-sama. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bisa tolong dibuka slide-nya? Jadi di sini di ayat ini diperbandingkan antara manusia lama dengan manusia baru. Dan saudara dan saya, firman Tuhan katakan di ayat 21, kita buka dulu ayat 21. Kita buka Efesus pasal 4 ayat 21 dan ayat 20, dari ayat 20 dulu. Efesus 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Amin. Tolong dibuka, terima kasih. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang ada dalam Yesus. Jadi saudara dan saya yang telah mengenal Tuhan Yesus, yang telah menerima berita Injil, menerima pengajaran di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus, kamu bukan lagi manusia lama.
Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika kita memberi diri kita dibaptis, mati dan bangkit bersama Kristus, kamu telah menjadi manusia baru. Yang lama telah berlalu. Hidup lama kita oleh dosa, tetapi hidup baru kita oleh Kristus dan untuk Kristus. Amin. Dan berbeda. Kalau Alkitab daftarkan di sana kriteria manusia lama, mari kita lihat. Manusia lama di sana dari beberapa ayat yang dicatat di dalam Efesus 4, saya tampilkan dalam poin-poin, yaitu apa? Manusia lama itu tidak mengenal Allah. Pikirannya kosong, tanpa tujuan. Tanpa tujuan Allah. Pikirannya itu no value. Nggak ada hal nilai-nilai rohani kerajaan sorga. Pengertiannya gelap. Hidupnya terasing dengan Allah. Kenapa? Karena nggak rindu punya persekutuan dengan Allah. Nggak mau datang kepada terang. Hidupnya tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Hatinya bodoh dan keras. Perasaannya mati, feelingnya dead. Terus di sana dikatakan menyerahkan diri kepada kebejatan dan praktek dosa yang tidak bermoral. Dan hidupnya dirusakkan, dihancurkan oleh hawa nafsu dan keinginan yang menyesatkan. Jadi kalau Alkitab katakan manusia lama seperti ini, firman Tuhan katakan, kamu bukan dengan demikian mengenal Kristus. Kamu bukan seperti ini. Artinya apa? Kalau manusia baru, saudara dan saya mengenal Allah. Kebalikannya. Pikiranmu tidak sia-sia. Pikiranmu punya tujuan Kristus. Pikiranmu nangkep tujuan Allah dalam hidupmu. Katakan amin. Pikiranmu dipenuhi dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Ada kebenaran firman Tuhan yang mengisi dan memenuhi pikiran kita. Lalu apa? Hatimu, pikiranmu enggak gelap. Pikiranmu, hatimu diterangi oleh apa? Oleh pengenalan akan Kristus. Nanti kita lihat di Efesus pasal yang ke-1. Saudara akan ngerti kenapa Paulus berdoa di awal kepada jemaat di Efesus demikian. Hidupmu tidak terasing dengan Allah. Hidupmu melekat dengan Allah. Oleh karena apa? Darah Kristus membawa kita diperdamaikan dengan Allah. Sebagai orang yang hidup dalam ciptaan yang baru, menjadi manusia baru, kamu rindu untuk punya persekutuan dengan Allah. Karena Allah jauh lebih rindu untuk punya persekutuan dengan kita. Untuk terjadinya pendamaian hubungan itu, terjadinya pemulihan hubungan itu, harganya bukan saudara yang bayar, tapi Bapa di sorga oleh darah Yesus. Bapa yang bayar, katakan amin. Mari kita lihat kembali di sana. Hatimu enggak bodoh, hatimu enggak keras. Kalau kamu manusia baru, hatimu itu lembut. Kita ke manusia lama dulu. Perasaanmu enggak tumpul, perasaanmu itu enggak mati. Perasaanmu itu justru sensitif akan kasih kebaikan, akan perbuatan yang baik. Kamu tidak menyerahkan diri kepada kebejatan. Kamu tidak lagi hidup continuing in sin, berkelanjutan di dalam dosa. Enggak, ada pertobatan. Dan hidup kamu menyadari bahwa kita nggak mau dirusakkan, nggak mau dihancurkan oleh hawa nafsu, keinginan yang ujung-ujungnya adalah menyesatkan dan membinasakan. Karena ketika kita menerima Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima roh kebenaran ada di dalam kita. Kita menerima Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi sebenarnya kamu tahu bagaimana manusia lama kamu dan manusia baru kamu. Ketika kita mengenal Kristus, kita tahu ini manusia lama yang harus ditinggalkan dan manusia baru yang harus dikenakan. Benar saudara dan saya diselamatkan oleh anugerah Allah karena iman. Tapi ada bagian saudara dan saya yang sangat penting. Karena dahulu kita berasal dari manusia lama, memiliki kebiasaan lama, pikiran yang lama, pola pikir yang lama, perkataan yang lama, itu semua harus ditinggalkan. Dan itu memerlukan usaha saudara dan saya. Amin. Untuk apa? Untuk kita semakin disempurnakan. Untuk kita semakin menjadi serupa seperti Kristus. Untuk kita menjadi semakin mengenakan karakter Kristus, pikiran Kristus. Kita mau untuk melakukannya. Amin. Manusia baru, mari kita lihat. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang ditulis di tadi. Manusia baru itu mengenal Kristus. Mendengar Kristus. Menerima pengajaran di dalam Kristus.
Jadi satu keanehan, kalau kita mengatakan kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan, kita anak Tuhan, tapi kita nggak memiliki kerinduan untuk baca dan renungkan firman Tuhan. Terus, ciptaan yang baru itu hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena tahu dosa merusakkan, dosa menghancurkan. Nggak mau lagi dibelenggu oleh dosa, nggak mau lagi ditipu oleh dosa, nggak mau lagi mengikuti keinginan dosa. Erat dan rindu bersekutu dengan Allah. Dan di sana dikatakan, saya minta deh, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-28. Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat ayat 23. Bisa tolong ditampilkan Efesus pasal yang keempat ayat 23. Terjemahan bahasa Indonesia, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tapi terjemahan bahasa Inggris bisa tolong dibuka. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan spirit of your mind. Jadi bukan your spirit and your mind, tapi spirit of your mind. Artinya apa? Bahwa pikiran kita ini bicara alam roh. Pikiran kita ini bicara hal rohani. Pikiran kita ini bicara spirit. Amin. Terjemahan bahasa Indonesia roh dan pikiranmu. Tetapi dalam bahasa Yunaninya nggak ada kata kai, nggak ada kata dan. Tetapi spirit of your mind, roh pikiran kita, ini yang dibaharui. Itu sebabnya di Efesus pasal yang ke-1, kita buka dulu Efesus pasal yang ke-1 ayat 17 sampai 19, apa yang Paulus doakan kepada jemaat di Efesus. Efesus 1 ayat 17, supaya saudara ngerti. Ini Efesus 4, Efesus 1 Paulus berdoa kepada jemaat Efesus, buat kepada saudara dan saya. Kita baca bersama-sama. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Katakan sama saya, roh hikmat. Hikmat itu ada di mana? Pikiran kita. Pikiran yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Tetapi ini juga bicara roh. Amin. Dan firman Tuhan katakan, ayat yang ke-18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, supaya kamu mengerti. Terjadi di mana mengerti? Pikiran. Tadi manusia lama pengertiannya gelap. Enggak mengenal Allah. Itu sebabnya Paulus berdoa kepada jemaat Efesus yang sudah diselamatkan, bukan lagi pengertiannya gelap, tetapi terus menerus diterangi oleh apa? Pengenalan akan Allah. Supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Mari kita balik lagi ke manusia baru. Jadi dibaharui roh pikirannya. Bukan roh dan pikirannya, tetapi the spirit of your mind. Terus diciptakan menurut Allah dan dalam persekutuan dengan Allah. Jadi manusia baru menyatakan bahwa saya diciptakan oleh Allah, menurut gambar dan rupa Allah, sehingga hidup saya adalah bagi Allah, untuk tujuan Allah. Dan memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Manusia baru berkata benar, tidak ada lagi dusta. Nggak ada tempat buat iblis. Jadi ketika saudara dan saya sudah dijadikan ciptaan yang baru, firman Tuhan katakan dalam Kolose 1 ayat 14, kamu telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Katakan sama saya telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Katakan sama saya telah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Yaitu kerajaan terang. Dan firman Tuhan katakan kegelapan tidak berkuasa. Jadi ketika kita dijadikan ciptaan yang baru dan kita menyadari kita adalah manusia baru, sadari dengan imanmu, jangan mau ditipu oleh iblis. Sepertinya iblis masih bisa ada tempat dalam hidupmu, Tuhan udah bersihkan, lepaskan, bebaskan saudara dan saya, sehingga nggak ada tempat buat iblis untuk merusakkanmu. Bagian kita apa? Jangan buka celah. Yang sering kita dengar bahasanya seperti itu, jangan buka celah, jangan buka pintu, jangan beri tempat pada iblis. Nanti kita akan sampai kepada bagian sana. Amin. Mari kita lihat dulu. Manusia baru berkata benar. Nggak ada lagi benih si jahat. Karena benih si jahat itu dusta. Iblis bapa segala pendusta.
Dan kamu bukan anak-anaknya, kamu anak-anak Allah. Sehingga benih yang ada di perkataan kamu sekarang adalah kebenaran, perkataan yang benar. Walaupun itu mengandung resiko ketika engkau berkata benar, tetaplah berkata benar dan kau pasti mengalami pembelaan Tuhan. Karena ada seringkali orang lebih mengambil shortcut dengan berkata tidak benar. Sepertinya pintu exitnya lebih kelihatan, tapi lakukan firman Tuhan. Berkata benar dan biar Tuhan Yesus yang menuntun jalanmu dan membuka jalan bagimu dan membelamu. Katakan amin. Menguasai diri. Kamu bukan lagi dikuasai, tapi menguasai diri. Kamu bukan lagi dikuasai oleh emosi, oleh hawa nafsu, oleh amarah dan sebagainya. Tapi manusia baru kita bisa menguasai diri. Dan dari ayat firman Tuhan yang kita baca, nggak ada lagi benih yang jahat, nggak ada lagi benih yang buruk. Karena firman Tuhan katakan manusia baru itu apa? Membuang segala kepahitan, segala kegeraman, segala pertikaian, segala keributan, kegaduhan, fitnah, amarah, dendam, semua dibuang. Nggak ada lagi benih yang jahat. Amin. Sehingga iblis nggak punya tanaman di dalam hatimu. Tapi hanya ada benih Kristus yang ada di dalam kita. Mari kita lihat di sana. Ayat 17 kita baca dulu. Menarik di sini. Mungkin selama ini saudara baca, ya baca aja gitu. Mari kita baca pelan-pelan, teliti. Ketika saudara baca firman Tuhan, kalau semua kata kalimat ini dalam satu khotbah ini dibahas semua mungkin gak keburu. Kalau satu ayat, satu bagian khotbah dibahas secara mendalam mungkin keburu. Mari kita lihat, contohnya begini, ayat 17. Ketika saudara baca firman Tuhan ini, saudara bertanya, kenapa firman Tuhan mengatakan, sebab itu katakan dan kutegaskan ini kepadamu. Kenapa mesti pakai kata kutegaskan? Kenapa enggak cukup sebab itu kukatakan kepadamu? Kan udah nyampe buat saudara dan saya. Udah nyampe kepada jemaat di Efesus. Ketika mereka baca surat itu, kukatakan kepadamu, kusampaikan kepadamu. Tapi kenapa Paulus diurapi Roh Kudus untuk pakai kata kutegaskan kepadamu? Kalau saudara ngomong sama orang, saya ngomong ya, saya tegaskan ya. Skala pentingnya bagaimana? Skala pentingnya bagaimana? Skala urgennya gimana? Tinggi. Kalau saudara hanya informasi biasa, saudara nggak akan ulangi, saudara nggak akan ngomong sampai inget ya, kutegaskan ya. Enggak. Kalau itu sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, skala kepentingannya tinggi, dampaknya juga akan besar, saudara pasti akan ngomong. Saya ngomong ya, sebelum saudara berpisah dengan orang itu, saya ingetin lagi ya. Betul? Paulus juga demikian kepada anak-anak rohaninya, jemaat di Efesus. Firman Tuhan Yesus kepada saudara dan saya, supaya saudara ngerti. Firman Tuhan itu semua penting. Firman Tuhan itu semua hidup buat saudara dan saya. Tapi ada bagian penekanan-penekanan untuk menjadi perhatian kita, atensi penuh kita untuk kita lakukan. Dan firman Tuhan ini katakan, kutegaskan kepadamu. Bisa bahasa Yunaninya di sana? Dalam bahasa Yunaninya disebut dengan kata marturomai. Dalam bentuk partisip. Saya nggak terlalu teknis masuk sana. Saudara perhatikan kata martir. Jadi kata kutegaskan di sana berasal dari kata martir. Martir itu artinya menyaksikan, memberi kesaksian. Bahkan kalau dalam pemahaman kita yang sederhana, orang yang martir itu memberi kesaksian sampai mengorbankan nyawa, betul? Artinya apa? Ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan ini, aku memberi kesaksian yang sungguh-sungguh, yang benar-benar kepadamu. Bahkan kalau kita bisa tarik lagi, walaupun kamus arti teksnya yang kita nangkep sehari-hari adalah, saya ini memberi kesaksian seperti ini sungguh-sungguh, bahkan saya sampai rela mengorbankan nyawa saya untuk memberikan kesaksian ini kepada kamu, untuk menyampaikan pesan ini kepada kamu. Dalam bahasa kamusnya, kata marturomai itu bisa ditampilkan, to urge something as a matter of great importance. Kata importance saja, penting aja itu udah penting banget. Tapi di sini kata kamusnya adalah great importance. Belum lagi di depannya ditambah kata to urge something, untuk mendesak,
untuk benar-benar menyampaikan sesuatu yang harus nyampe, yang benar-benar sangat penting buat saudara dan saya. Yaitu apa? Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru, dan roh pikiranmu dibaharui oleh Roh Kudus. Ini satu pesan yang penting. Karena seringkali yang menjadi perhatian kita adalah hanya berkat jasmani. Bagaimana hidup saya bisa punya lebih banyak, lebih baik dan sebagainya. Padahal ada pesan firman Tuhan yang sangat penting, sangat mendesak untuk disampaikan kepada saudara dan saya. Itu menjadi manusia baru. Mengenakan manusia baru. Dan saya percaya dalam pemeliharaan Tuhan engkau gak akan kekurangan. Dalam manusia baru engkau diberkati Tuhan, engkau akan semakin diangkat naik. Karena engkau gak akan dirusakkan oleh dosa dan keinginan yang lain. Amin. Jadi fondasinya, dasarnya benar dulu. Kita rindu diberkati Tuhan, benar. Saya juga selalu berdoa untuk itu. Kita rindu diangkat naik oleh Tuhan. Kita rindu jadi berkat Tuhan buat orang lain. Tapi dasarnya bagaimana? Bagaimana karakter kita? Adakah kita sudah menjadi manusia baru? Adakah kita sudah menanggalkan manusia lama? Terus mari kita lihat. Di dalam ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, tolong terjemahan bahasa Inggrisnya, New King James Version ada. Efesus 4 ayat 18, di sana dikatakan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Manusia lama di sana dikatakan apa? Being alienated from the life of God. Terasing dari Allah. Dan kalau orang hidupnya terasing dari Allah, dia terputus dari sumber. Akan mengandalkan kekuatannya. Yang ujung-ujungnya apa? Stres, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, nggak ada pengharapan. Itu sebabnya firman Tuhan penting mengatakan, kenakan manusia baru. Supaya kamu memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Kamu erat dengan sumber, katakan amin. Amin. Ayat 19, ayat 22. Mari kita lihat ayat 22 di sana. Ayat 22. That you put off concerning your former conduct. Jadi Paulus ini mengasih gambaran jubah, baju. Dan umumnya, saya bicara umumnya. Kalau saudara sudah mandi, apakah saudara akan mengenakan baju yang lama, yang udah kotor, yang udah bau, yang udah dekil, yang udah keringetan, yang udah basah? Enggak akan. Betul? Saudara akan mengenakan yang baru. Betul? Normalnya begitu, kecuali ada yang gak normal. Saudara gak mungkin pakai baju yang udah keringetan seharian, udah bau, udah kotor, gak mungkin. Saudara sudah mandi, pasti saudara mengenakan yang baru. Demikian juga, firman Tuhan katakan di ayat 21, ayat 21 ini kalimat utamanya. Mari kita lihat. Efesus 4 ayat 21, terjemahan bahasa Indonesia deh. Terjemahan bahasa Indonesia bilang gini, ini kalimat utamanya. Kamu telah mendengar tentang dia. Kamu menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi kamu telah mengenal Kristus, kamu ada di dalam Tuhan Yesus, dan kamu menerima pengajaran Yesus, kamu menerima Injil, maka yang kamu lakukan sebagai orang yang telah mengenal Kristus, menerima kebenaran Injil, menerima pengajaran Yesus adalah, baru kalimat pelengkap berikutnya disampaikan dari ayat 22-24. Kamu tanggalkan manusia lama. Roh pikiranmu dibaharui. Dan kamu mengenakan manusia baru. Mari kita lihat. Ayat 22. Kita baca terjemahan bahasa Indonesianya dulu. Itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Karena kalau kamu nggak tanggalkan, kamu akan terus diseret oleh hawa nafsu yang menyesatkan itu. Dan Tuhan nggak mau saudara dan saya terhilang. Amin. Itu sebabnya ada bagian kita, tanggalkan. Karena kamu punya kebiasaan yang lama. Kamu punya pola pikir yang lama. Kamu punya perkataan yang lama. Kamu punya perbuatan yang lama. Tanggalkan itu. Ketika saudara dibaptis deh, keluar dari air, ketemu orang yang ngutang sama saudara nggak bayar, ditagih, ngeselin. Terus ketika saudara keluar dari kolam, tiba-tiba, oh siapa kamu?
Shalom. Saya sangat mengasihi kamu. Kan gak langsung serta-merta. Begitu keluar dari air, ngeliat, dia ngutang belum bayar ada di sini. Betul? Tapi diproses terus menerus untuk apa? Untuk ada kasih, untuk ada kesabaran. Diproses terus menerus. Dan ini firman Tuhan katakan suatu proses yang terus terjadi. Hati kita dibaharui, pikiran kita dibaharui. Amin. Mari kita lihat kembali di sana. Apa artinya di sana menanggalkan? Mari kita lihat. Menanggalkan. Tolong dibuka yang bahasa Yunaninya. Ayat 22. Kata menanggalkan di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata apotestai. Dalam bentuk infinitif. Saya nggak mau terlalu teknis juga ke sana, yang artinya adalah put off. Tapi makna dari kalimat ini, kalau saudara melihat dalam bahasa Indonesia menanggalkan, udah that's it, menanggalkan, lepaskan. Tapi kalau dalam bahasa Yunani kelihatan, maksud dari kata ini adalah as a complete whole action, sebagai satu tindakan yang komplit, yang penuh. Saya kasih contoh begini, Pak David bisa tolong saya. Saya melepaskan jas saya. Kalau begini udah tuntas belum? Enggak apa-apa Pak, biarin. Kalau begini udah tuntas belum? Belum. Tuntasnya adalah lepas. Betul? Kalau masih begini, belum tuntas. Betul? Firman Tuhan katakan bahwa kata menanggalkan as a put whole action, artinya benar-benar saudara tuntas melepaskannya. Enggak ada yang ketinggalan. Nangkep di sini? Karena kalau masih nyangkut gini, belum tuntas. Betul? Demikian juga sama. Ketika saya mengenakan, begini udah beres belum? Belum. Begini udah beres belum? Udah pakai kok. Udah beres belum? Belum, ininya masih berantakan. Betul? Ininya satu. Dan formalnya kancing satu. Selesai. Tuntas. Demikian juga firman Tuhan katakan, ketika kamu menanggalkan manusia lama, nggak bisa sepotong-sepotong. Harus tuntas. Kelar, complete action, whole action. Satu tindakan yang sepenuhnya. Demikian juga ketika kamu mengenakan manusia baru. Jadi nggak ketinggalan ada manusia lama dan manusia baru. Masih proses Pak, 10% manusia lama, 90% manusia baru. Nggak bisa. Kamu harus tuntas menanggalkannya. Kamu harus tuntas mengenakannya, katakan amin. Dan di dalam prosesnya dibaharui terus menerus roh dan pikiranmu. Tolong ayat 23. Ayat 23. Bahasa Yunaninya. Dibaharui roh pikiranmu. Ada? Di sana ditulis dengan kata ananeustai. Renewed. Berbeda. Kalau kata dibaharui, ini adalah satu proses yang terus-menerus terjadi. Misalkan ini perjalanan hidup kita. Ujungnya adalah hari Tuhan Yesus datang. Hari Tuhan Yesus jemput kita sebagai gereja, pengangkatan gereja. Itu doa harapan kita. Atau kalau hari itu belum terjadi, hari di mana itu adalah akhir nafas kita. Dan kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita secara pribadi. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus panggil kita secara pribadi. Tuhan Yesus jemput kita sebagai gereja. Kita nggak tahu kapan. Tetapi sejak kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, terus menerus setiap hari roh pikiran kita dibaharui oleh apa? Karya Roh Kudus. Oleh apa? Oleh kebenaran firman Tuhan. Terus menerus dibaharui. Sampai kapan? Sampai ujungnya Tuhan Yesus datang. Sampai ujungnya Tuhan panggil kembali. Jadi ada karya Roh Allah di dalam kita. Yang memampukan kita dibaharui terus menerus. Bagian kita adalah menanggalkan manusia lama. Tuntas, complete, whole action. Tindakan yang penuh, enggak ketinggalan. Amin. Dan mengenakan manusia baru. Suatu tindakan yang komplit, yang penuh, enggak ketinggalan. Enggak nyangkut. Enggak sebagian, tetapi penuh. Dan dalam proses setiap harinya, saudara dan saya terus menerus dibaharui. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Terus slide berikutnya. Mengenakan sama seperti put off. Endusastai berasal dari kata enduo yang artinya put on, kenakan. Paulus pakai gambaran baju atau jubah supaya mereka ngerti. Artinya adalah sama, as a complete whole action. Dan kata menanggalkan, melepaskan, dibaharui, mengenakan, ini kalimat kata kerja pelengkap dari apa? Kamu telah mengenal Kristus. Kamu telah mendengar, kamu telah menerima pengajaran Kristus. Kamu telah mendengar berita Injil. Ini yang kamu lakukan sebagai manusia baru. Melepaskan, mengenakan, dibaharui. Katakan sama saya, melepaskan manusia lama, mengenakan manusia baru, roh pikiran saya dibaharui. 3 bagian penting ini. Mari kita lihat, area mana kita dibaharui, slide berikutnya. Ini tadi kita sudah bahas, slide berikutnya. Nah, area saudara dan saya dibaharui sebagai manusia baru dari ayat Efesus pasal 4, 17 sampai 32 ini. Dan kalau kita tarik, kita lihat juga di Kolose pasal yang ketiga. Area baru saudara dan saya dibaharui adalah pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, sekarang saya nanya, apa yang masuk ke pikiran saudara, inputnya dari mana? Pintunya dari mana? Apa yang masuk ke pikiran saudara, apa yang saudara cerna, informasi yang masuk ke pikiran saudara, inputnya dari mana? Jendelanya, pintunya dari mana? Mata, telinga, betul? Mengecap sih beda lah. Tapi dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu sebabnya bagaimana pikiran kita dibaharui oleh karya Roh Kudus, oleh kebenaran firman Tuhan benar. Tapi ada bagian saudara dan saya. Perhatikan apa yang masuk lewat matamu. Apa yang masuk lewat telingamu. Filter. Amin. Seturut kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita dibaharui, perkataan kita dibaharui. Karena bicara ayat-ayat berikutnya, jangan lagi berkata dusta, berkatalah benar, perkatalah perkataan yang baik, yang membangun, sehingga orang yang mendengarnya mendapat kasih karunia. Amin. Ini bicara perkataan, terus bicara perbuatan. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Hendaklah yang melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Yang dulu dia merugikan orang, sekarang dia menjadi berkat buat orang. Yang dulu dia hanya meminta, mengambil, sekarang dia bisa memberikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Ada perbuatan yang diubahkan. Ada perkataan yang diubahkan. Ada pikiran yang diubahkan. Pikiran, perkataan, perbuatan. Dan storage-nya, hatinya pun diubahkan, dibersihkan, dibasuh. Yaitu apa? Enggak ada lagi benih, sampah, racun, busuk, jahat, enggak ada lagi. Firman Tuhan katakan, buang itu semua. Jadi don't, mari kita lihat. Sebagai manusia baru, apa yang firman Tuhan katakan, lakukan. Jangan berdosa apabila marah. Ya simpelnya, jangan marah. Kalau itu bisa membawa pada dosa, ya tutup pintunya lebih dulu. 1 Korintus 13 ayat 4 kan firman Tuhan bilang apa? Kasih itu sabar. Murah hati. Tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Lalu ditutup dengan apa? Ayat yang ke-7. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Sabar terhadap orang. Sabar terhadap segala keadaan, situasi. Dan kalau hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, saya percaya engkau bisa menguasai dirimu. Karena kamu bukan lagi dikuasai. Ada banyak orang yang akhirnya menyesal. Kenapa? Karena dikuasai oleh emosi, amarah, hubungan menjadi rusak. Bukan menyelesaikan masalah, jembatannya malah putus. Butuh waktu, butuh effort yang lebih banyak untuk pemulihannya karena emosi, karena marahnya, dibanding kalau dia sabar. Jembatan akan terbangun dan pemulihan akan lebih baik dan lebih cepat. Terus ada don't and do. Yang don't-nya apa? Jangan dikuasai amarah. Jangan beri tempat pada iblis. Jadi kamu sudah dilepaskan dari iblis. Sebagai manusia baru,
dan dipenuhi oleh roh kebenaran, Roh Kudus ada dalam kita, iblis nggak punya tempat lagi. Tapi jangan beri tempat, amin. Jangan buka pintu lagi, bicara hati kita. Jangan mencuri, jangan ada perkataan jahat atau perkataan buruk. Dan jangan mendukakan Roh Kudus. Ini yang firman Tuhan katakan sebagai manusia baru tadi, yang telah menanggalkan, mengenakan, dan dibaharui, terusnya kan jangan kamu ini, jangan kamu ini, jangan kamu ini. Lalu juga lakukan ini dan itu. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan mau kita lakukan. Berkatalah benar, berkatalah kebenaran. Amin. Dulu waktu saya muda, saya lebih kebanyakan ngomong. Tapi setelah saya menjadi tua, belum tua-tua banget. Dalam proses yang Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam hidup saya sekarang lebih banyak mendengar. Baru ngomong. Amin. Berkatalah benar, berkatalah kebenaran. Terus, bekerja dengan tangan yang baik. Firman Tuhan enggak bilang kita malas-malesan, enggak. Lakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh, dengan tangan yang baik. Dan kau akan memetik hasilnya, dan kau bisa menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Membagikan kepada orang yang memerlukan. Artinya apa? Perasaannya enggak tumpul. Minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan mengenai Brila. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin saudara akan peka apa yang menjadi kebutuhan orang di sekitarmu. Karena enggak egois lagi. Memakai perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu dan impartasikan kasih karunia Allah. Jadi kalau kita sendiri menyadari kita telah menerima anugerah Allah, engkau juga bisa mengimpartasikan itu kepada orang lain yang enggak pantas, enggak layak, enggak memenuhi syarat, enggak masuk checklist saudara, tapi saudara bisa menjadi berkat buat dia. Karena kita juga enggak pernah masuk syarat untuk kita menerima anugerah keselamatan, semua adalah anugerah Allah. Buang segala yang jahat yang merusakkan, baik hati dan lembut hati, dan mengampuni. Mari kita baca ayatnya, saya undang pemain musik, pemimpin pujian. Kita baca dari ayat 25 sampai ayat 32. Ayat 25 sampai 32. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Kalau rumah tanggamu, keluargamu menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan, rumah tangga yang kuat di dalam Tuhan, rumah tangga yang rukun, dimulai satu, jangan ada dusta di dalam keluargamu, dalam pernikahanmu, dalam rumah tanggamu. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bukan berarti, oh Pak, berarti kita punya waktu sampai sore ya Pak. Kadang kalau saudara biarin sampai sore, akhirnya kebablasan sampai malam. Kebablasan sampai besok pagi. Kebablasan sampai 2 hari. Kebablasan sampai 2 tahun. Artinya firman Tuhan mau bilang apa kalimat ini? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Kamu bukan dikuasai oleh emosi. Kamu bukan lagi dikuasai oleh amarahmu. Kamu bukan lagi dikuasai oleh keinginan hatimu yang jahat. Kamu bukan lagi dikuasai oleh tipuan iblis. Tapi kamu bisa menguasai diri oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Ayat 27. Dan janganlah beri tempat kepada iblis. Ini bicara hati kita. Jangan buka pintu kepada hal yang merusakkan. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini kan 2 kutub yang berbeda. Yang tadinya ngambil milik orang, yang tadinya mencuri, berbuat apa yang jahat, sekarang berbuat apa yang baik dan menjadi berkat Tuhan buat orang. Terus ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor. Kata perkataan kotor di sana sebenarnya dalam bahasa Yunani adalah perkataan yang buruk, perkataan yang jahat, jangan ada keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Jadi ketika engkau berkata-kata, pertimbangkan ketiga hal ini. Baik, benar nomor satu lah. Perkataan yang benar, perkataan yang baik. Perkataan yang baik dalam pengertian bagaimana cara menyampaikannya, kata-kata apa yang digunakan, bagaimana waktunya, dan juga bagaimana tonnya, tonasi, tekanan perkataan, nada suara saudara, dan juga perkataan yang perlu. Kalau nggak perlu, nggak usah diomongin. Perkataan yang sia-sia nggak perlu diomongin. Perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang perlu. Amin. Terus supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan, menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, kegaduhan kalau dalam terjemahan TB2, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini yang juga dimaksudkan, jangan beri tempat pada iblis. Jangan beri tempat untuk ada benih si jahat ada dalam hidup saudara dan saya. Jangan lagi mau dirusakkan. Jangan lagi mau menservis hatimu, mengikuti keinginan hatimu. Ya orang kan normalnya begini, perasaan begini, feelingnya begini. Enggak, kamu manusia baru. Perasaanmu sekarang telah mengenakan perasaannya Kristus. Dipenuhi dengan kasih Kristus, hatinya Kristus. Terus berikutnya, ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kata saling mengampuni di sana, give freely your forgiveness. Berikan dengan sebebas-bebas, seluas-luas, free-nya pengampunanmu kepada orang lain. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi manusia baru, orang yang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus adalah orang yang mengampuni. Dan ini gak akan pernah berhenti. Terus sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya main musik, memimpin pujian, bisa siapkan satu lagu. Terima kasih Tuhan. Betapa pengorbananmu Tuhan Yesus yang mengubahkan kami dari manusia lama menjadi manusia baru. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang begitu sangat penting, sangat mendesak. Great importance. Terima kasih Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Yaitu untuk kami melepaskan manusia lama kami. Untuk kami mengenakan manusia baru yang telah Tuhan Yesus sediakan, yang telah Tuhan Yesus ciptakan menurut gambar rupa Allah di dalam kekudusan dan kebenaran oleh pengorbanan-Mu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau memberi diri terus-menerus dibaharui roh pikiran kami oleh karya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Sehingga hari Tuhan Yesus datang kembali. Hari Tuhan Yesus jemput kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang siap sedia. Saat ku terima Yesus. Saat ku terima Yesus, jadi baru hidupku. Jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji. Ada pujian mengalir dari hati kita. Memuji Dia selamanya. Yesus jamah segenap hidupku. Dan beri
damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Taruh tangan kirimu di dadamu, taruh angkat tangan kanan katakan Yesus jamah dalam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari angkat tangan kita nyatakan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita berikan tepuk tangan yang mohon. Saatnya kita menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri, Bapak Saudara. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuh dan darah tercurah bagi setiap kami itu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus, kita mengucap syukur buat kasih Bapa di sorga, buat kasih pengorbanan Tuhan Yesus, dan buat karya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus
yang hancur, ditombak, ditikam di atas kayu salib. Tubuh Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, hidup kekal bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga sepanjang masa. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul semua dosa kami, pelanggaran kami, kutuk dosa dan hukuman dosa kami sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Oleh tubuh Tuhan Yesus kami diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, segala kesesakan, kesengsaraan kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur di atas kayu salib, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami ditolong Tuhan Yesus. Dari ujung rambut ujung kaki, kami sehat sempurna. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Kami tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga kami, oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus yang hancur, memikul kami sembuh, kami sehat, kami pulih, hati pikiran kami, jiwa kami, diberkati Tuhan Yesus, ada kelegaan, ada ketenangan, ada ketentraman, ada keamanan. Dalam nama Tuhan Yesus, dipenuhi damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami disembuhkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kami diselamatkan. Inilah tubuh Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Oleh darah Tuhan Yesus, kami bersama keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus yang telah melepaskan kami dari segala bentuk dosa, dari segala bentuk kuasa kegelapan, dari segala bentuk iblis setan dan perbuatannya. Kami hidup di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pertobatan, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran. Keluarga kami, rumah tangga kami, Tuhan Yesus yang menolong, ada kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia dalam nama Tuhan Yesus, saling membangun dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya oleh bilur pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Dari ujung rambut ujung kaki, kami sembuh, kami sehat sempurna, jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, lambung kami sehat, ginjal kami sehat, hati kami sehat, lever kami sehat, empedu kami sehat, pankreas kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, gula darah kami sehat, tekanan darah kami normal, hormon-hormon tubuh kami sehat, imunitas tubuh kami sehat, tekanan darah kami sehat, setiap tetes darah kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, panca indera kami sehat, otak kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, tulang-tulang kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap sel-sel tubuh kami sembuh sehat. Tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa oleh darah bilur Tuhan Yesus. Kami percaya, kami menerima, kami mengucap syukur. Kami, keluarga kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa, kami berdoa buat Ibu Marta. Kasih anugerah Tuhan Yesus melimpah, kekuatan yang dari Tuhan Yesus melimpah. Kami berdoa ada damai sejahtera Tuhan Yesus, dan kami proklaim dengan iman oleh pengorbanan Tuhan Yesus, Ibu Marta sembuh, sehat, sempurna, bebas dari setiap sel kanker dalam nama Tuhan Yesus. Setiap benjolan
menghilang, mengecil, keluarganya diselamatkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, juga Ibu Kristina, lututnya sehat sempurna, bisa berjalan kembali. Kami berdoa untuk Pak Markus Marlon dalam nama Tuhan Yesus, juga Pak Stanley bebas dari cuci darah. Untuk Pak Gerhard dalam nama Tuhan Yesus, bebas dari prostatnya sembuh, sehat sempurna. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, juga untuk Ibu Pendeta Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Pariaji yang kami kasihi. Tuhan Yesus jagai, sertai, Tuhan Yesus berkati, tuntun senantiasa, panjang umur, sehat, pelayanannya dituntun, diurapi Tuhan Yesus, memenangkan banyak jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus juga berkati Argo, Tuhan Yesus berkati Pak Aristo bersama keluarga, setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lindungi oleh kuasa darah Tuhan Yesus, diproteksi hamba-hambamu Tuhan Yesus bersama keluarga, dan setiap jemaatmu Tuhan Yesus di tempat ini. Mereka yang berdoa buat keturunan, Tuhan Yesus karuniakan anak yang dari Tuhan. Mereka yang berdoa buat pemulihan kesehatan, oleh kuasa darah Tuhan Yesus disembuhkan. Mereka yang berdoa buat pemulihan ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus buka jalan, pemulihan ekonomi terjadi, pemulihan hutang-hutang terbayar lunas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan Yesus cukupkan. Mereka sedang berdoa untuk punya pekerjaan yang baru, Tuhan Yesus beri pekerjaan yang baru yang dari Tuhan Yesus, sehingga mereka mengerjakan dengan tangan mereka dan berhasil. Tuhan Yesus berkati Tuhan. Mereka yang berdoa buat pasangan hidup, Tuhan Yesus pertemukan dengan orang yang tepat yang dari Tuhan Yesus, di saat yang tepat, di tempat yang tepat, untuk punya keluarga yang diberkati Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka yang berdoa buat studi mereka, oleh kekuatan Tuhan Yesus, studi mereka bisa selesai dalam nama Tuhan Yesus. Buat anak-anak muda kami berdoa, punya masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami, lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus Tuhan, gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang mencukupkan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menuntun kami. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, dibuat Tuhan Yesus berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, diam di rumah Tuhan Yesus di sorga sepanjang masa. Bersama Tuhan Yesus kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Inilah darah Tuhan Yesus. Darahmu Yesus sucikan aku. Kami berdoa buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami percaya, kami proklaim seturut firman-Mu Tuhan Yesus. Setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini untuk menghormati Allah dan manusia. Memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Di mana minyak urapan dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi. Dengan iman yang tertuju pada Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa Tuhan Yesus. Mujizat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Tuhan Yesus dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku.
Apa yang jadi janji firman Tuhan Yesus digenapi dalam hidupmu. Bagi banyak orang, kamu tanda ajaibnya Tuhan. Tuhan Yesus tempat perlindunganmu. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus yang mengenyangkanmu dan menyediakan berkat terbaiknya bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus yang menjaga hidupmu dan keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah kering. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik, kepenuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus dari Bapa di sorga memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan penyertaan, pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus menjagamu, menyertaimu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga. Sampai hari itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, juga terjadi dalam hidupmu. Engkau akan terheran-heran, engkau akan tercengang-cengang, terpesona setiap hari. Karena kasih kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus dinyatakan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur